Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Bencana apa yang Allah timpakan kepada kaum Bani Israel? Karena kedurhakaannya, kaum yang masih termasuk Bani Israel itu sudah melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab, yaitu kemarau panjang selama 3 tahun lamanya. Semua tanaman dan hewan mati kelaparan. Kaum Baalbak akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka lalu bertobat dan merobohkan patung-patung yang biasa mereka sembah. Karena mereka sudah sadar, Nabi Ilyas lantas memohon kepada Allah agar menurunkan hujan ke kota Baalbak. Namun setelah menikmati kemakmuran hidup, kaum Baalbak kembali ingkar. Karena mereka kembali ingkar, Nabi Ilyas pun berdoa agar Allah untuk menarik kembali nikmat yang telah diberikan kepada kaumnya. Akhirnya, mereka kembali ditimpa bencana yang lebih dahsyat daripada bencana sebelumnya. Kenapa Nabi Ilyas berpindah-pindah tempat? Kaum Baalbak yang durhaka menaruh dendam dan membenci Nabi Ilyas. Mereka lalu menganiaya Nabi Ilyas dan pengikutnya. Demi keamanan, Nabi Ilyas lantas hidup berpindah-pindah tempat dan rumah untuk menghindari kejaran mereka. Dengan kekuasaan Allah, setiap rumah kosong yang sempat Ilyas masuki selalu tersedia makanan. Kebiasaan tersebut lama-lama diketahui oleh orang-orang durhaka. Jika mereka mendapati makanan di sebuah rumah kosong, mereka yakin rumah tersebut kemungkinan pernah disinggahi Nabi Ilyas alaihissalam. Siapa nama patung yang suka disembah Bani Israel? Nabi Ilyas mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melarang kaum Baalbak memuja Baal, seorang wanita cantik. Namun kaum Baalbak menolak seruan Nabi Ilyas. Bahkan ketika wanita itu telah mati, kaum yang tinggal di kota Baalbak itu malah membuat patung Baal yang besar dan cantik. Lalu mereka memuja dan menyembahnya. Di depan patung Baal, kaum Baalbak tak segan melakukan perbuatan yang amat menyesatkan. Mereka menyembah patung Baal, mabuk-mabukan, dan berjudi. Siapa nama anak angkat Nabi Ilyas? Nabi Ilyas memiliki seorang anak angkat bernama Ilyasa. Ia sering menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan tugasnya berdakwah, terutama ketika Nabi Ilyas sudah menginjak usia lanjut. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, kemudian Allah mengutus Ilyasa untuk melanjutkan tugas ayah angkatnya menyampaikan dakwah kepada kaumnya yang durhaka. Tahukah kamu? Nabi Ilyas hidup sekitar tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 870 sebelum Masehi. Kota Baalbak diambil dari nama berhala yang mereka sembah, yaitu patung Baal. Nabi Ilyas keturunan keempat Nabi Harun. Ia adalah putra Yasin bin Fanhash bin Aizar bin Harun. Baalbak merupakan sebuah kota yang sekarang ada di wilayah Libanon. Pada masa Nabi Ilyas, kota ini didiami oleh bangsa Fenisia, yang terkenal sebagai pelaut ulung. Bangsa ini menyembah berhala Baal. Sampai sekarang masih ada sebuah bangunan altar bernama Heliopolis yang diyakini sebagai tempat penyembahan bangsa Fenisia kepada dewa Baal.